Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya pada hari ini. Kedua kalinya, selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyatul Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya, tentunya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu tentang menghadapi ujian dengan sabar dan syukur. Kita hidup di dunia ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ya enggak? Ya. Karena ujian dan cobaan itu merupakan sunatullah yang datang dalam berbagai variasi yang tidak dapat kita hindari. Semua itu Allah berikan kepada hambanya untuk menguji keimanan seorang hambanya. Apabila hamba tersebut dapat melewati ujian yang Allah berikan, maka orang tersebut akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi di hadapannya. Allah memberikan ujian kepada kita dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk kesenangan maupun kesedihan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Karena peluangnakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat di atas itu menjelaskan bahwa Allah pasti memberikan ujian kesulitan kepada hambanya, baik itu dalam bentuk kelaparan, kemiskinan, kekurangan, dan lain-lain. Semua itu Allah berikan kepada hambanya dengan tujuan untuk menguatkan dan mengokohkan keimanan suatu hambanya. Dalam Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 40. Di situ Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan ujian berupa kenikmatan dan karunia yang melimpah. Itu dengan tujuan untuk menguji tingkat kesyukuran seorang hamba. Nah, jadi ketika kita menerima ujian dan cobaan dari Allah itu kita hanya punya dua sikap, yaitu sabar ketika menerima musibah dan bersyukur ketika menerima nikmat. Sikap tersebut sangat mudah diucapkan, namun sulit untuk diterapkan. Nah, di sini Fatimah mau nanya, mengapa Allah menguji seorang hambanya? Ada yang tahu nggak? Ya udah, Fatimah kasih tahu. Kalau Allah Ta'ala di Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, ayat di atas itu menjelaskan bahwa alasan Allah menguji seorang hambanya itu untuk menyeleksi di antara kita siapa yang paling baik amalannya. Selain itu, Allah juga akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar dalam menerima musibah dan orang yang bersyukur dalam menerima nikmat yang Allah berikan. Nah, teman-teman tahu nggak gimana cara menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar dan syukur? Di sini Fatimah punya tips untuk menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah dengan sabar dan syukur. Yang pertama, mengimani takdir Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Jadi Allah itu nggak mungkin ngasih ujian kepada kita itu nggak ada hikmahnya, pasti itu ada hikmahnya, walaupun itu sekecil apapun itu pasti ada. Nah, yang ketiga itu merenungkan bahwa musibah yang diberikan kepada kita itu belum seberapa. Jadi kita nggak tahu orang lain itu, padahal ada orang lain yang diuji lebih berat daripada kita. Yang keempat itu memahami bahwa semakin kuat iman kita, maka Allah akan berikan ujian kepada kita itu semakin berat. Yang kelima, mengucap kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapatkan musibah. Yang kelima, introspeksi diri. Jadi ketika kita dapat ujian dari Allah itu kita introspeksi diri, kita harus melakukan kesalahan apa, berbuat apa, pokoknya introspeksi diri lah. Lalu itu yang terakhir itu menyadari bahwa pahala sabar itu sangatlah besar. Sekian yang dapat Fatimah sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat.
Syukran, nuhun walaupun mengais turun, khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.